pindah panas. Pengertian termodinamika. Termodinamika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari suatu kalor atau panas dan cara perpindahannya. Pengertian pindah panas. Perpindahan panas atau kalor atau heat transfer ialah suatu ilmu untuk meramalkan perpindahan energi yang terjadi karena adanya perbedaan suhu di antara benda atau material. Pada dasarnya aplikasi perpindahan panas ini dapat terjadi pada beberapa alat seperti radiator. 2. Pengertian radiator. Pengertian radiator. Radiator adalah alat penukar panas yang digunakan untuk memindahkan energi panas dari satu medium ke medium lainnya yang bertujuan untuk mendinginkan maupun memanaskan. 3. Fungsi radiator. Fungsi radiator. Misalnya pada mobil, jika mobil terlalu sering dipakai atau dikendarai pada perjalanan jauh, maka yang akan terjadi adalah mesin pada mobil itu akan mengalami panas yang berlebih, sehingga bisa saja mengakibatkan ledakan pada mesin tersebut jika tidak segera ditangani pada saat mesin tersebut panas. Disinilah fungsi radiator bekerja dengan cara memasukkan air pendingin ke dalam radiator, lalu radiator tersebut yang akan menyalurkan air pendingin tersebut ke dalam mesin yang panas tadi. Setelah air pendingin tadi masuk melalui radiator yang akan mengelolanya kembali di dalam mesin mobil tersebut, sehingga mesin akan menjadi dingin akibat dari adanya radiator tersebut. 4. Komponen radiator. Komponen radiator yang pertama ada upper tank, merupakan komponen yang letaknya di bagian atas radiator kerja vertikal. Yang kedua ada upper hose, merupakan bagian atas tangki radiator melalui selang atas. Yang ketiga ada radiator cap, berfungsi sebagai tempat pengisian air radiator. Komponen radiator selanjutnya adalah reservoir tank yang berfungsi untuk menampung air radiator sekaligus melepas tekanan udara apabila terjadi tekanan yang berlebih pada cooling system. Selanjutnya ada overflow hose, adalah selang yang terhubung ke bagian reservoir tank atau tangki cadangan. Selanjutnya ada radiator core, lower tank, drain cock, dan lower hose. 5. Cara kerja radiator. Cara kerja radiator dapat dilihat pada video berikut ini. Pertama, mesin menghasilkan tenaga dengan mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi panas melalui pembakaran. Bagian dari total panas yang dihasilkan oleh pembakaran digunakan untuk mendorong piston ke bawah dan demikian menghasilkan daya yang diperlukan. Ketika mesin dihidupkan, pompa air yang terhubung dengannya juga mulai memompa cairan pendingin di sekitar silinder mesin dari tangki radiator bawah ke saluran pendingin. Aliran cairan pendingin dari tangki bawah ke blok mesin, kemudian kepala silinder, dan akhirnya menuju outlet untuk radiator. Selanjutnya pendingin mulai menyerap panas yang dihasilkan oleh proses pembakaran dan mengalir menuju saluran masuk radiator. Dalam hal ini jika pemanas dalam kabin dihidupkan, pendingin dibuat melalui inti pemanas. Di saat panas mesin meningkat, lilin pada katup termostat mengembang sehingga katup termostat terbuka dan cairan pendingin keluar dari mesin menuju tangki radiator bagian atas. Setelah itu kipas digerakkan oleh saklar termostat setelah cairan pendingin mengalir di luar termostat. Setelah itu cairan pendingin yang masuk ke dalam tangki radiator kemudian dialirkan ke tangki bagian atas. Pada tangki bagian atas terdapat katup radiator yang dilengkapi dengan pengunci tekanan agar saat tekanan tinggi yang diakibatkan suhu tinggi katup tidak terbuka dan tangki penyalur cairan pendingin ke tangki bagian tengah untuk menurunkan. Saat mengalir ke bawah, pendingin kehilangan kepalanya ke udara yang mengalir melewati ruang. Kemudian kipas meningkatkan laju udara, dengan demikian meningkatkan laju perpindahan panasnya. Ketika cairan pendingin mencapai tangki radiator bagian bawah, suhu cairan pendingin berkurang secara signifikan. Cairan dingin akan dipompa dalam mesin dan proses terulang kembali. 6. Sistem termodinamika pada radiator. Sistem termodinamika pada radiator. Radiator bekerja dengan menggunakan prinsip hukum satu termodinamika yang berbunyi untuk setiap proses apabila kalor diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi dalam DU sama dengan Q dikurang W. Radiator akan mengalami banyak proses sebelum memberikan hasil berupa mendinginkan mesin kendaraan, yaitu mulai dari panas dari silinder head yang berpindah ke air sirkulasi, kemudian panas dari air berpindah ke pipa-pipa radiator, lalu ke kisi radiator. Kemudian masuk radiator untuk didinginkan, kemudian keluar lagi untuk menuju ke silinder untuk mengambil panas. Proses kerja radiator merupakan aplikasi dari heat exchanger karena terjadi perpindahan panas secara konveksi dan konveksi dalam cara kerjanya. 7. Mekanisme perpindahan panas pada radiator. Mekanisme perpindahan panas pada radiator. Perpindahan panas yang terjadi pada mesin radiator merupakan perpindahan energi dari suatu daerah lainnya sebagai akibat dari perbedaan temperatur antar daerah tersebut. Jadi sistem kerja pada radiator ini menggunakan sistem perpindahan panas. Menggunakan jenis perpindahan panas konduksi dan konveksi. Air panas yang mengalir pada tub memindahkan panas dari air ke permukaan dalam tub. Peristiwa ini merupakan jenis perpindahan panas
panas secara konveksi. Panas yang mengalir dari tub tadi selanjutnya dipindahkan dari permukaan dalam ke permukaan luar tub secara konduksi dan diteruskan lagi dari permukaan luar tub ke pin secara konduksi juga. 8. Perhitungan pada radiator. Berikut ini perhitungan pada radiator. Yang pertama itu ada perhitungan laju perpindahan panas pada radiator. Dari beberapa langkah perhitungan dengan rumus-rumus yang di atas sebelumnya, berikut ini hasil laju perpindahan panas pada radiator yaitu sebesar 2,259 kW. Selanjutnya yang kedua ada perhitungan nilai efisiensi pada radiator. Dari beberapa langkah perhitungan dengan rumus-rumus yang di atas sebelumnya, berikut ini nilai efisiensi thermal dari radiator yaitu sebesar 49,66%. Kesimpulan. Berikut ini kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan mengenai aplikasi termodinamika dan pindah panas pada radiator yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat.